warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Warta Rinjani. Saya Hubi. Di masa pandemi ini, kami berharap teman-teman beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan ingat, ketika kalian beraktivitas harus protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa tetap tonton dan dengarkan podcast Warta Rinjani. Teman-teman, pasti kalian salah satunya punya hobi nih. Nah, hobi yang artinya yang bisa membuat karya tulis untuk kalian sendiri dan untuk orang lain, bisa dinikmati orang lain. Nah, di Warta Rinjani di studio sudah ada narasumber saya. Beliau ini adalah salah satu putra Lombok asli. Beliau ini seorang penulis. Insya Allah karya tulisnya bisa meyakinkan kalian dan bisa kalian lihat nanti. Kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Nama dulu Bang nih, ini teman-teman perlu tahu nih. Iya, saya nama panjang deh. Kalau nama panjang Muhammad Hibni. Oke. Kemudian biasa dipanggil Pak Hibni, Kak Hibni, Kanda Hibni juga. Sekarang saya panggil berarti Kak Hibni. Boleh dong. Boleh. Senyamannya aja. Senyaman, oke. Oke, Kak Hibni, di masa pandemi masih beraktivitas? Tetap. Nulis masih? Untuk Selalu. bulan-bulan ini? Selalu. Oke. Itu nggak bisa dibandingkan lagi sekalipun masa pandemi ya, tetap nulis. Jadi menulis itu bagi saya adalah tidak beda dengan seperti makan. Jadi dia kebutuhan. Oke, kebutuhan kita ya. Oke, kegiatan sehari-hari apa nih? Sehari-hari ngajar jadi bapak guru. Oke. Kemudian sore juga ngajar jadi kata orang bapak dosen. Oke, wow, Pak dosen nih. Hai, saya halo mahasiswa. Halo mahasiswa. Oke. Lanjut, Kak. Apa kegiatan lagi? Gitu loh. Oh, kegiatannya yang paling tidak bisa saya hindari adalah menulis. Oke. Jadi itu salah satu ya. Ya, kalau ibarat sebagai suami dia istri kedua. Wow. Jadi dia ini adalah sudah kebutuhan ya. Oke. Bagus ya. Oke, teman-teman, ini salah satu penulis ya, ada di Lombok. Kita akan kulik-kulik nih. Kita akan tahu nih storytellingnya seperti apa. Kira-kira nih apa sih yang membuat Kak Hibni nih bisa hobi menulis gitu loh? Apa sih asal mulanya begitu? Jadi pertama saya hobi baca, Mbak. Jadi sangat suka sekali baca, literasi. Kemudian seiring berjalan waktu dalam proses suka membaca itu, saya menemukan bahwa fakta menunjukkan budaya literasi kita umumnya di Indonesia dan khususnya di generasi muda kita sangat minim. Jadi saya berpikir mau tidak mau harus ikut berbuat. Ya, meskipun sangat kecil sekali persentasinya, tapi daripada diam, maka saya mencoba untuk ikut berdakwah. Ya, berdakwah tentang literasi, sehingga ya bentuknya lewat tulisan. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, setelah itu kita membuat komunitas-komunitas di siswa, kemudian di mahasiswa, dan bahkan sistem perkuliahan juga saya buat bagaimana caranya agar mahasiswa bisa dipaksa untuk suka membaca, suka menulis. Berarti secara tidak langsung kalau kita pingin hobi nulis nih, seorang penulis berarti harus hobi dulu baca gitu ya, Kak? Kalau idealnya iya, tetapi kalau kita menunggu harus hobi baca dulu baru nulis, kita tidak akan mulai-mulai. Iya, terlambat nanti. Iya. Ya, kalau ingin mendapatkan hasil yang keren, maka perbanyaklah membaca. Tetapi sebagai penulis pemula, ya itu tidak terlalu diperlukan. Yang penting kalau mau nulis, udah tulis saja gitu. Betul. Ada sebuah filosofi nih mengatakan bahwa ketika menulis itu adalah proses menemukan diri sendiri. Bagaimana itu, Kak? Ya, saya sepakat dengan itu. Jadi bagian dari diri saya hari ini saya temukan lewat membaca dan menulis. Seperti apa? Gambarannya seperti apa nih?
Jadi proses menemukan diri iya, sendiri itu. Bagian dari karakter kita kan terbentuk dari terbentuk dari sebab apa yang terjadi di lingkungan kita. Betul. Pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman di lingkungan kita. Kemudian berikutnya kita biasanya juga ingin mengcopy paste karakter-karakter orang hebat di masa terdahulu, kemudian yang kita lihat hari ini juga. Jadi masing-masing kita punya idola. Dan selalu yang namanya fans, kita ingin bertemu dengan mereka, bersua dengan mereka. Tapi kadang apa daya kan, karena faktor jarak dan sebagainya. Betul. Dan salah satu cara untuk melihat mereka tanpa memandang fisiknya adalah melihat track record mereka dengan jalan yang membaca tadi. Oke. Membaca dan menulis. Jadi setelah membaca dituangkanlah dalam tulisan, karya tulisnya. Betul. Jadi kita tidak ingin sang sosok ini hanya kita yang tahu. Kita ingin juga membuat dia menjadi teladan untuk yang lain, sehingga salah satu caranya adalah mendakwahkan mereka melalui jalan tulisan tadi. Jadi mau tidak mau ya, yuk ikut menulis seperti betul itu. Ya, ini salah satu pemicu nih teman-teman. Jadi kalau kalian artinya jangan sampai menunggu bisa senang baca dulu, tulis aja dulu gitu. Yes. Pengalaman kalian sehari-hari begitu ya. Sederhananya seperti itu. Yes. Artinya tidak menunggu tulisan bagus dulu, tulis aja dulu gitu di lembaran kosong gitu ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ingin bisa menulis tidak perlu terlalu banyak pikir. Jadi mulailah dari hal-hal sederhana. Dari hal yang sederhana, mulai dari lingkungan kita saja sekitar ini. Ada berapa karya nih kita, Kak? Ya kita alhamdulillah sampai sekarang ada 10-an lah. Wow. Ada 10-an karya dan itu modelnya ada 2 jenis, ada yang solo, ya solo karya seperti sendiri. apa itu, Kak? Jadi kita menulis buku itu sendirian gitu. Oh gitu, oke. Jadi ada yang antologi berjamaah gitu. Oke. Ada sekitar berapa yang solo nih, Kak? Kurang lebih ada 4. Oh, ada. Ada 4 buku yang kita selesaikan. Itu memang pengalaman sehari-hari Kakak sendiri atau memang melihat dari pengalaman orang lain kemudian dituangkan dalam tulisan begitu? Tergantung kebutuhan. Kemudian tergantung dari masalah yang ingin kita angkat. Ya salah satu contoh kayak ini. Itu judulnya? Matematika Kehidupan. Wow. Jadi ini matematika pelajaran atau bagaimana nih? Nah itu saya ingin memberikan pemahaman kita bersama. Jadi saya ini orang matematika. Jadi kalau siapapun kita biasanya saat mendengar matematika yang ada di kepala pasti sulit, rumus, menjelimet dan sebagainya. Banget. Nah, padahal ada sisi yang lain yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwa matematika itu bukan hanya tentang itu saja gitu. Tetapi matematika itu bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa kehidupan ini kehidupan yang lebih baik itu bisa dipelajari lewat pembelajaran matematika. Salah satunya? Ya salah satunya harus dengan membaca harus buku ini saja. Harus baca dulu bukunya. Nggak usah dibocorin, Kak. Supaya nih teman-teman Wartarinya nih juga penasaran. Ini nih saya butuh ini gitu. Jangan di ini. Kemudian ada yang solo. Ini pengalaman pribadi. Kalau ini antologi, Mbak. Yang ini yang yang berjamaah. Kalau yang ini solo. Yang ini karya sendiri. Kemudian yang ini antara aku dan guruku itu dengan siswa binaan. Bercerita tentang apa ini, Kak? Iya, kalau yang KS antara aku dan guruku itu adalah hasil karya bersama siswa di tempat saya ngajar di SMA 2 Imel. Jadi saya membangun komunitasnya di sana, namanya KSM, Komunitas Siswa Menulis. Dan itu kita visinya adalah menghadirkan buku setiap tahun.
Tapi karena sekarang pandemi jadi kita agak susah untuk ya istiqomah gitu. Terakhir buat karya tulis kapan nih? Sekarang sedang menyelesaikan buku. Oh ada, sedang proses. Jadi mungkin karena menulis itu adalah kita anggap sebagai sebuah kebutuhan. Maka setiap hari tanpa menulis itu berasa ada yang kosong, kurang gitu ya. Ada yang kurang. Sekarang sedang menggarap tentang pengalaman sendiri atau apa nih kira-kira? Ya kalau hari ini ya rahasia saja dah. Gitu. Agar nanti bombastis. Oke. Ini menjadi teka-teki bagi teman-teman yang mau nanti lihat karya Kak Hipni nih apa yang kedepannya. Bisa jadi bulan depan selesai? Ya mohon doa saja Mbak. Oke, mudah-mudahan ya cepat selesai. Jadi Maret ini akhirnya udah amin, terbit ya Allah, gitu. Amin. Oke. Nah ini Kak mau tanya sepenting artinya mana yang lebih kita dahulukan? Apakah tulisan yang baik atau tulisan yang menyenangkan? Karena kalau kita mau tulisan yang baik berarti harus menyesuaikan nih artinya sebaik mungkin lah kita menulis gitu. Dari EYD kemudian gimana gitu. Kemudian kalau menyenangkan ya sudah menulis sesuai dengan keinginan di otak kita. Sebaiknya bagaimana? Apakah harus menulis yang baik yang seperti yang saya jelaskan tadi atau memang sudahlah tulis dulu yang menyenangkan menurut kita gitu? Oke. Tergantung Mbak. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita saja. Tapi bukan kebutuhan pasar. Maksudnya kalau misal tulisan itu kan ada dua, ada yang ilmiah, ada yang bebas gitu. Kalau yang ilmiah ya harus yang terbaik gitu. Tapi kalau kita ingin sebagai pemula gitu, ingin mulai menulis sudah, mana yang ada di pikiran udah keluarkan aja, nggak perlu harus sesuai dengan KBBI dulu, menyenangkan saja gitu. Nah itu. Jadi teman-teman kita ini memang susahnya ketika menulis memulai yang susah. Kalau sudah dimulai bakal enak setelahnya begitu kan. Berarti harus menyenangkan dulu. Mana yang kita anggap menyenangkan baru ya udah tulis saja gitu. Udah tulis saja. Trik-trik ada nggak kira-kira? Artinya teman-teman remaja-remaja kita ini kan yang banyak yang pemula mau menulis gitu. Trik-trik supaya kita untuk memulai supaya nih karena keboringan itu pasti ada. Bosen itu pasti ada. Supaya kita ketika menulis kita mulai dari cerita kita sendiri kah atau mungkin kita lebih menarik dengan cerita orang lain kemudian kita tulis bagaimana itu Kak? Sebagai pemula kata kunci yang tadi jadi mulai saja gitu. Jadi tak perlu pedulikan tulisan kita apakah sesuai dengan EYD atau tidak, sesuai dengan KBBI atau tidak, tidak masalah. Karena bagi pemula kalau kita berpikir menulis harus sesuai dengan aturan, kita tidak akan mulai menulisnya. Jadi dalam proses perjalanannya nanti kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman untuk mendapatkan bagaimana menulis yang baik itu. Jadi triknya sederhana. Jadi mulai dari yang kita sukai, kemudian mulai dari sekitaran kita dan mulai dari sekarang gitu. Mulai dari sekarang. Kuncinya mulai dari sekarang. Tidak ada salahnya kalau memulai sekarang terlambat daripada tidak pernah memulai begitu. Betul. Pernah bosan nggak nulis Kak? Pasti. Gitu. Pernah bosan ya? Pasti. Gimana sih cara artinya waktu bosan nih? Kemudian sedangkan kita harus deadline untuk nulis nih, harus menyelesaikan tulisan kita. Gimana nih caranya untuk menghilangkan kebosanan tuh? Ya selalu kembali yang pertama pada niat awal. Jadi apa niat awal kita menulis? Kemudian yang kedua biasanya yang saya lakukan ketika bosan itu adalah menonton. Nonton YouTube misal. Tapi topiknya itu tentang orang-orang yang hebat dalam penulisan. Ya kayak misal Terelie, kemudian Habibur Rahman El Shirazi,
Bang Ahmad Rifan Rifai. Nah, jadi mendengar celotehan mereka tersulut kembali. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Oh, betul ya. Jadi memang banyak tips atau cara sih untuk menghindari bosan ya Kak ya. Selain yang tadi ya Kak itu sendiri. Iya, tergantung masing-masing kita ya. Oke. Nah, di kampung nih, kan artinya di lingkungan Kakak sendiri apakah ada pembinaan untuk remaja-remaja kita? Artinya untuk menulis, kemudian ini loh kalian harus senang nulis. Ada nggak pembinaan seperti Iya, itu? ada. Jadi di sekolah itu ya yang tadi kami membuat KSM namanya, Komunitas Siswa Menulis. Komunitas Siswa Menulis KSM. Jadi itu nanti kemarin hingga sekarang kita niatkan sebagai wadah untuk mereka-mereka yang suka menulis, yang suka baca, dan ketika menulis mereka tidak punya wadah untuk berkreasi. Jadi kita hadiahkan itu. Kemudian di kampung juga kita sama teman-teman ada namanya Kalam. Apa itu Kalam? Oh, Komunitas Madrasah Literasi. Komunitas Literasi Madrasah. Komunitas Literasi Madrasah. Jadi ini anak-anak yang umur itu untuk sama sih sebenarnya, tapi untuk semua. Itu di madrasah. Oke. Jadi seperti itu. Ada beberapa komunitas berarti Kak? Ada berapa komunitas yang di untuk sekarang itu gitu? Ada 2. Tapi masalahnya juga ada di mahasiswa. Makanya kita membangun model pembelajaran yang agak berbeda. Jadi saya seorang matematika yang seharusnya identik ketika mengajar ya tentang matika. Tetapi saya tidak mau berpangku tangan dengan budaya literasi generasi kita yang sangat minim sekali. Maka pola saya agak berbeda dalam mengajar seperti itu. Betul ya. Jadi ini menjadi salah satu cara Kak sendiri untuk membantu remaja kita dengan adanya komunitas menulis, menyenangkan begitu ya. Itu bagus bagi pembinaan untuk teman-teman kita atau remaja-remaja yang ada di kampung gitu. Ada nggak kira-kira hambatan nih ketika berada di tengah-tengah remaja-remaja kita? Artinya mereka kan backgroundnya beda-beda. Ada yang memang memang backgroundnya tidak suka sekali dengan menulis gitu. Ada nggak hambatan-hambatan yang seperti itu? Itu pasti, Mbak. Karena dalam menulis itu hampir tidak instan kita menemukan outputnya. Jadi berbeda kalau misal di hal-hal yang lain mungkin begitu mereka mengerjakan kemudian hasil tidak lama akan mereka dapatkan. Tapi kalau menulis prosesnya panjang. Apalagi kayak misal membuat satu buku tidak bisa jadi satu minggu, 1 bulan. Apalagi bagi pemula. Nah itu bagaimana terus memotivasi mereka agar mereka tetap bersemangat menulis, itu menjadi hambatan tersendiri di kita. Itu juga salah satu tantangan juga buat kita ya, untuk bisa membuat mereka lebih menyenangkan namanya menulis gitu ya. Oke. Itu ada filosofi mengatakan bahwa menulis itu proses untuk menemukan diri sendiri. Gimana menurut Kakak itu? Iya, saya sepakat. Wow. Gimana Kak? Ya karena tanpa sadar saya juga menemukan bagian dari diri saya yang belum sempurna itu menjadi lebih sempurna setelah suka baca nulis gitu. Oke. Jadi tempat menemukan diri kita sendiri ya dengan kita menulis begitu. Artinya menulis pribadi kita sendiri. Kemudian seperti apa sih kita seperti itu ya? Jadi sederhananya adalah kalau kita ingin berkarakter hebat misalnya begitu, harus ada yang kita contoh. Kayak bahasa Ustadz kita kan ada Rasulullah katanya. Tetapi juga kita tidak bisa serta-merta akan bisa melihat yang bersangkutan begitu. Nah kemudian kalau lewat budaya baca nulis ini kita bisa melihat sosok yang kita idolakan tanpa harus bersua dengan mereka, tetapi kita bisa melihat mereka dari topik atau sebuah buku. Jadi seperti itu. Kemudian ketika kita menganggap sosok itu adalah sebagai seorang yang keren,
kita ingin juga dong agar generasi yang lain bisa memahami karakter mereka gitu. Nah, sehingga salah satu caranya adalah kita berbagi lewat tulisan tentang dia gitu. Harapannya ketika menulis itu dia juga bisa mencontoh, oh orang ini hebat, saya juga ingin seperti itu dong. Kayak gitu. Ya. Jadi salah satu cambukan juga buat teman-teman yang ingin nulis ya, dengan melihat karya tulis orang lain, oh ini saya tertarik juga gitu. Begitu kan? Ya seperti itu. Ya, seperti itu. Apa nih yang kira-kira yang paling penting dalam elemen yang paling penting ketika kita memulai menulis? Apa yang paling penting yang awal kita pikirkan itu apa sebenarnya? Yang pertama niat tentunya. Oke. Jadi kalian harus punya niat. Iya. Jadi kalau niatnya baik, kemudian mulai dari hobi kita saja. Mulai dari apa yang kita sukai untuk menulis. Jadi tidak perlu terlalu berpikir tulis yang berat-berat dulu ya. Yang berat dulu, mana yang ada di dekat kita, udah tulis saja. Oke. Benar banget itu. Jadi salah satunya kalian mesti cari yang menyenangkan untuk kalian diri sendiri dulu lah. Jangan yang berat-berat dulu, begitu ya Kak ya? Iya. Seperti itulah. Ya sederhananya kalau misal tentang saat ini sedang putus cinta misalnya, ya udah tulis aja gitu. Iya benar, salah satunya itu. Paling cepat anak remaja memang begitu. Ketika merasa ada baperan dikit, nulis dikit gitu. Salah satunya ya. Artinya begini. Masing-masing anak-anak remaja sekarang pasti mengalami hal demikian. Kemudian tidak jarang dari mereka kan putus gitu. Nah, pengalaman itu kan bisa di share bagaimana mereka mengatasinya, dan agar orang yang membaca itu juga nanti akan paham, oh ternyata gini caranya ya. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang pada akhirnya juga mengalami hal yang sama, kemudian mencoba trik yang dilakukan oleh mereka yang sudah berpengalaman, siapa tahu kan bisa hatinya lebih adem gitu setelah membaca tulisan yang kaitannya dengan hal itu. Ya seperti itu. Itu salah satu ya. Jadi kalau kalian misalnya pingin nulis, buat aja sesuatu yang membuat kalian tuh menyenangkan atau sakit hati seperti yang tadi baperan. Jadi bisa tertuang dalam karya tulis nih, meskipun sedikit gitu. Nih Kak, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman kita atau remaja-remaja kita, anak-anak kita yang memang memulai dalam menulis ini? Ada nggak artinya yang buat mereka bisa saya mulai nih untuk nulis gitu? Jadi menjadi seorang penulis itu bukan berdasarkan gen orang tua. Jadi tidak harus orang tua bisa baru kita bisa gitu. Jadi menulis itu bukan berdasarkan keturunan. Jadi menulis itu bukan bakat menurut saya, tapi menulis itu tentang skill. Jadi yang namanya skill itu bisa dipelajari. Jadi siapapun kita bisa hebat dalam menulis. Jadi yang penting adalah kita bismillah, mulai dari sekarang, tulis yang sesederhana mungkin, ikuti prosesnya, maka insya Allah kita akan menjadi penulis yang keren juga. Skill ya. Jadi catatan garis bawahnya nih, kalian mesti, ini salah satu skill. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengasah skill itu, maka sayang sekali gitu Kak ya. Harapan ke depan bagi teman-teman kita atau remaja-remaja kita yang baru mulai menulis nih. Tadi kan yang akan memulai, ini yang sudah memulai tapi masih pemula begitu. Harapannya apa? Harapan ke depan begitu. Lanjutkan. Lanjutkan. Kemudian sabar. Nah, insya Allah akan selalu ada hadiah yang Allah akan siapkan di masa hari-hari berikutnya. Lanjutkan ya. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah boring dengan tulisan kalian. Apa yang dikatakan disampaikan Kak Hipni itu menjadi salah satu penguat kalian untuk memulai dan melanjutkan tulisan kalian. Harapannya seperti itu begitu. Ini kita sudah berbincang-bincang lama nih. Cepat sekali ya. Sebenarnya ini ada beberapa hal yang kita mau tanyakan. Hanya saja
kita harus punya ada part-part gitu, bagian-bagian nih, bagian 1, bagian 2 gitu, supaya teman-teman kita ini penasaran kira-kira ke depan Kak Hipni mau buat atau mau publish buku seperti apa. Nah, ini salah satu bocoran yang tadi bahwa Kak Hipni sedang made in nih, sedang buat buku, sedang proses ya Kak ya? Sedang proses, kita tunggu karyanya, dan kalian juga kita tunggu karya kalian. Dan terima kasih Kak sudah berbagi, sama-sama. Sudah berbagi banyak dengan teman-teman Warta Rinjani. Lain waktu kita akan lanjutkan kembali dengan tema yang mudah-mudahan mengundang ya. Oke, kita tunggu karyanya ya. Insyaallah. Oke. Teman-teman jangan lupa kalian harus dengarkan dan tonton Warta Rinjani Podcast, dan ingat kalian tidak boleh berhenti sampai di sini dengan skill kalian harus lanjutkan dan kalian asah kembali, karena tidak ada salahnya kalian ketika memulai salah tapi kalian tetap melanjutkan. Jangan sampai baru salah tapi kalian berhenti untuk melanjutkan. Saya Hubi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.